Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Bali, mengalami musim hujan maju dari biasanya. Dari total 342 zona musim atau ZOM di Indonesia, sesuai prediksi sebelumnya di bulan Agustus lalu, sebanyak 14,6% akan mengawali musim hujan maju di bulan September 2021 ini. Wilayah yang mengalami musim hujan maju di bulan September 2021 meliputi Sumatera bagian tengah dan sebagian Kalimantan. Kemudian 39,1% wilayah pada Oktober 2021 meliputi Sumatera bagian selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Sementara itu sebanyak 28,7% wilayah lainnya pada November 2021 meliputi sebagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam siaran persnya, jika dibandingkan terhadap rata klimatologis awal musim hujan pada periode 1981 hingga 2010, maka awal musim hujan 2021-2022 di Indonesia diperkirakan maju pada 157 ZOM atau 45,9%, sama dengan rata klimatologisnya pada 132 ZOM atau 38,6%, dan mundur pada 53 ZOM atau 15,5%. Kendati demikian, dikatakan sifat hujan selama musim hujan 2021-2022 diperkirakan normal atau sama dengan rata klimatologisnya pada 244 ZOM atau 71,4%. Untuk Bali, sejumlah wilayah tak diguyur hujan sedang hingga lebat. Bahkan potensi dampak hujan lebat untuk banjir bandang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu di Busung Biu dan Banjar dengan kategori waspada hingga 15 September 2021. Tidak hanya itu, di sejumlah wilayah Kabupaten Tabanan juga berpotensi mengalaminya. Di antaranya Pupuan, Penebel, Slemadeg, Slemadeg Timur, Baturiti, dan Kerambitan dengan kategori waspada hingga 15 September 2021. Dipaparkan potensi cuaca ini disebabkan adanya fenomena Madden-Julian Oscillation, gelombang arus by Equatoria, dan gelombang Kelvin yang terpantau aktif di wilayah Indonesia. Fenomena ini akan berlangsung hingga seminggu ke depan hingga 20 September 2021. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim pada periode sepekan ke depan. Hujan secara sporadis, lebat, dan durasi singkat disertai petir dan angin kencang. Bahkan hujan es yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Winata Bali Post melaporkan.